mama tuh sepanjang jalan kayak masih nggak nyangka gitu kalau ayah tuh udah nggak ada gitu. Tapi di hati kecil aku, ayah tuh masih ada. Jadi bentar, surat yang Mbak Maya bilang yang dibuka sama ibunya, surat pemberitahuan dari Rumah Sakit Cipto kalau ayahnya sudah meninggal. Iya. Di situ mungkin sebagai seorang adik kehilangan kakak gitu kan. Di ngajiin lah ayah, aku cuma ngelihat ayah pasti bangun gitu dalam hati aku. Aku ngeliat di situ, posisi ayah tuh duduk. Adiknya mama tuh dengar kayak ada suara gini, gitu. Suaranya ayah makin kencang, terus ayah gerak gini. Ayah gerak, semua orang yang ngajiin ayah itu pada kabur dong. Juga aku juga sering diajak ibu. Aku kan dulunya kan juga aku bukan orang Islam. Aku masuk Islam karena ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri, dan sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91. Dan di sebuah kisah misteri kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misteri. Di samping saya sekarang sudah ada Mbak Maya. Jadi Mbak Maya ini adalah seorang content creator, dan Mbak Maya ini merupakan seorang yang memiliki kemampuan, kalau saya bilang sih karomah. Mbak Maya adalah seorang yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib atau yang sering disebut sebagai anak indigo. Jadi saya meminta Mbak Maya untuk bercerita kali ini di sebuah kisah misteri, menceritakan beberapa pengalaman misteri yang Mbak Maya tahu dan Mbak Maya alami. Jadi kita minta langsung aja Mbak Maya untuk memperkenalkan diri dan menceritakan sebuah kisah misteri. Kenalin, saya dari YouTube Maya True Story yang kita sama Bang Rio membahas tentang misteri ya, Bang. Yoi. Jangan lupa mampir juga ke channel aku. Jadi buat sahabat-sahabat yang asupan horornya masih kurang, bisa langsung klik link yang sudah saya siapkan di bawah, link dari channel YouTube Maya Story. Jadi di channel YouTube-nya Mbak Maya ini, Mbak Maya ini cewek gelis, tapi ekstrim loh. Ya, kalau saya cuma duduk di sini menceritakan kisah misteri, tapi Mbak Maya ini melakukan penelusuran. Nah, jadi Mbak Maya untuk di sebuah kisah misteri kali ini, kira-kira Mbak Maya mau menceritakan kisah misteri apa nih untuk sahabat-sahabat semua? Jadi aku mau menceritakan kisah meninggalnya atau mati surinya ayah aku. Oke, jadi kita minta saja Mbak Maya langsung menceritakan sebuah kisah misteri yang langsung akan dibawakan oleh Mbak Maya. Ya, jadi aku itu dari usia 5 tahun ya,
Jadi aku ini anak yang kurang kasih sayang dari ayah. Kenapa? Karena ayah ini kan pekerjaannya seorang supir ya, supir lintas pulau. Jadi memang dari aku kecil pun aku jarang temu ayah gitu kan. Jadi walaupun aku keseharian cuma sama mama gitu, aku kan pengen banget nih ngerasain kasih sayang seorang ayah gitu lah ya. Sampai dari kecil aku udah bisa melihat sosok mereka yang tak terlihat gitu. Dan ayah adalah salah satu orang yang nggak mau anaknya seperti itu gitu. Jadi Mbak Maya bisa berinteraksi atau melihat makhluk gaib itu dari usia berapa, Mbak? Dari usia 5 tahun. Dari usia 5 Seingat tahun. aku dari usia 5 tahun. Tapi kata mama, waktu mama mengandung aku, jadi janinnya itu hilang di usia 3 bulan. Hilang dalam arti kata? Hilang aja, rata. Dan mama itu pergi ke dokter, bukan dokter waktu itu masih bidan ya. Bidan. Pergi ke bidan dan mama tuh ngecek kandungan. Nah, bidan itu di situ kaget karena memang benar-benar bersih. Gak ada sisa-sisa darah yang di dalam atau darah yang keluar. Itu benar-benar nggak kayak orang keguguran. Jadi setelah itu di usia kandungan 3 bulan janinnya nggak ada nih, Mbak Maya nggak ada nih dalam kandungan ibunya. Terus berlanjut sampai berapa bulan tuh baru muncul lagi? Jadi ketika 3 bulan ini mama tuh kan kaget ya, shock gitu karena mama kan nunggu-nunggu satu anak yang memang mama tuh pengen anak perempuan karena aku anak perempuan satu-satunya ketiga gitu, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mama itu sempat 1 bulan itu jadi kayak mama ini kaget gitu kan. Cuma dari abahku, dari kakekku nih info ke mama, katanya tenang aja gitu, ini hanya dipinjam sebentar gitu. Aku juga nggak ngerti dipinjamnya dalam arti apa gitu kan. Mama tuh disuruh ngejalanin kayak satu amalan, mama itu nggak boleh lupa sholat hajat sama sholat tahajud. Abah sih bilang kemungkinan di 3 bulan ke depan nanti akan hadir lagi janin mama yang hilang gitu. Nah mama di situ nggak percaya, cuma ya dijalanin aja karena kan orang tua gitu kan yang nyuruh. Nah mama ngejalanin itu belum sampai 3 bulan, alhamdulillahnya mama dapat kabar kalau tiba-tiba mama dimimpiin itu ada satu laki-laki itu semacam bentuknya tuh kayak dia pakai baju seragam dokter. Nah mama tuh dikasih kayak dibungkus sama kain putih, entah itu dalamnya apa mama nggak ngeliat. Mama dikasih satu bungkusan, terus si yang mama lihat ini, yang sosok dokter ini bilang, "Bu, tolong dijaga, ini titipan saya." Itu dalam mimpi? Dalam mimpi. Dalam mimpi. Dan mama itu ngalamin kehilangan aku di usia 3 bulan, terus sampai hadir lagi, ya mungkin aku gitu kan. Itu ayah pun kayak nggak hadir di situ gitu, nggak ada di situ. Oh, nggak ada waktu kejadian itu? Iya, jadi kan waktu itu kan sulit ya komunikasi kan. Pada zaman dulu tuh kita tuh satu keluarga itu nggak punya handphone untuk komunikasi sama ayah gitu. Jadi mama aku kalau mau komunikasi sama ayah harus ke pabrik ayah gitu. Harus lewat bos ayah. Ke kantornya lah. Iya. Di sana mama kasih info, terus ayah nggak percaya gitu, kayak ya mungkin yang kemarin belum rezeki gitu, nggak usah disangkut pautin hal-hal seperti ini tuh terlalu kemistis gitu. Ayah memang orangnya agak-agak nggak percaya dunia anti lah gitu, ya. Gitu. Terus berjalannya waktu lahirlah aku kan. Nah aku bisa ngelihat itu di usia 5 tahun. Di saat aku sakit, aku melihat sosok pertama itu adalah jin. Sosok pertama yang Mbak Maya lihat, itu sosoknya kayak mana Mbak? Masih ingat nggak? Masih, ingat jelas banget. Jadi aku sakit panas. Panasnya itu kalau menurut medis itu nggak logis karena panas aku udah 40 tapi aku nggak step. Di situ mama juga bingung. Setiap tidur mata aku tuh gerak-gerak kayak orang main gitu. Kayak ada sesuatu yang aku fokusin buat aku lihat gitu kan. Mama tuh bingung di situ, terus setiap jam 12 malam gigi aku tuh kayak ngunci, kayak orang step tapi aku nggak menggigil, nggak apa. Sampai mama panik di situ, minta tolong sama nenek aku dipakein kayak zaman dulu tuh minyak kelapa, diolesin minyak kelapa. Aku inget banget setelah mama aku ngolesin aku minyak kelapa, aku kaget banget karena kagetnya itu pertama kali aku melihat makhluk itu, dia nyentuh jempol kaki aku. Jempol kaki? Iya.
Jadi kayak dia tuh kayak mencet jempol kaki aku, terus aku kayak melek gitu pelan-pelan lihat, dan dia tuh keluar dari tembok. Itu besar banget, dan itu cuma kepalanya aja setembok rumahku. Kepalanya aja. Iya. Tapi bentuknya nggak menyeramkan menurut aku, karena aku masih kecil. Aku ngelihat sosok itu tuh kayak badut gitu jadinya. Soalnya jinnya itu ganteng gitu kan, terus di hidungnya kayak ada antingnya gitu, terus pakai topinya tuh kayak bener-bener kayak badut gitu lah. Kayak badut gitu. Iya. Dan dia tuh cuma ngelongok gini ke aku, tapi aku nggak kaget gitu. Terus dia senyum lebar ke aku, udah hilang. Itu sosok gaib yang pertama kali Mbak Maya lihat? Iya. Setelah itu besokannya aku ngelihat sosok pocong yang nemenin aku tidur selama 40 hari. Pocong yang nemenin Mbak Maya tidur selama 40 hari? 40 hari. Ya mungkin itu ceritanya next ya Mbak ya. Iya. Jadi kita fokus ke cerita Mbak Maya, ayahnya yang mati suri, ya. Jadi aku ini dari kecil sampai ibaratnya SD kelas 3 kalau nggak salah. Itu aku bener-bener ketemu ayah tuh susah gitu. Dan singkat cerita aku dapet kabar tuh kalau ayah nih mau pergi nih, entah ke mana yang tadi aku bilang itu, aku lupa. Alas Roban. Iya, ke situ. Ayah mau pergi ke situ, mau ngirim barang ke sana gitu kan. Terus aku ada feeling karena aku dapat mimpi. Waktu itu tuh gini, aku tidur berdua sama mama di kamar. Terus ada sosok laki-laki tua, pakai tasbih, di gelangnya itu besar banget gitu tasbihnya kan. Cuma dia nih kayak ada satu kayak gantungan gitu. Seingat aku itu tulisannya adalah lafaz Allahnya. Tapi dia genggam gitu. Digenggamnya? Iya, dia genggam. Terus aku kayak dibangunin gitu loh, kayak ditarik. Tapi aku nih, badan aku tidur. Cuma nggak tahu kayak aku tuh bangun gitu. Kayak roh aku yang bangun gitu. Aku di situ kaget. Terus dia jabat tangan ke aku. Dia bilang, kamu itu anak yang kuat gitu. Kamu sabar. Kalau suatu saat nanti ada berita tentang orang tua kamu pasti sabar ngadepinnya gitu. Tapi aku nggak ngerti, namanya aku masih kecil kan. Ih, siapa gitu kan. Kok tiba-tiba dia datang terus jabat tangan aku dengan dia nempelin lafaz Allah ini ke tangan aku gitu. Terus aku cuma bisa diam, aku kaget, mama bangun karena kedengar suara ketokan pintu. Ada suara ketok-ketok pintu itu sekitar jam 11 malam. Karena dulu tuh di rumah nenek kita tuh nggak boleh tidur lewat jam 9 malam. Oh, jadi jam 9 ke atas sudah pada tidur ya? Bahkan abis isya pun lampu udah mati semua di rumah gitu. Terus mama bangun, aku juga bangun. Jadi mama keluar, aku ngintilin dari belakang. Mama ngelihat dari jendela, oh ayah pulang gitu kan. Terus aku seneng dong karena aku jarang ketemu ayah kan. So aku buka pintu, mama buka pintu, terus aku ngintip. Tapi aku sama mama nggak bisa nyapa ayah, nggak bisa ngomong secara nyata gitu. Cuma dalam hati kita tuh nanya ke ayah gitu, kok tumben ya kerja jam segini udah pulang gitu. Terus baru beberapa hari ayah udah pulang, biasanya 2 minggu bahkan sampai sebulan ayah baru pulang gitu kan. Dia tuh masuk nyelonong ke dalam rumah, terus dia tidur. Dia bilang, nanti jangan kaget kalau ada info ayah masuk rumah sakit gitu. Ini rumah sakitnya boleh aku sebutin nggak? Boleh. Ada info dari rumah sakit Cipto, ayah bilang gitu kan. Terus aku sama mama, karena aku masih kecil, rumah sakit Cipto di mana dalam hati aku gitu kan. Terus mama juga ngelihat ayah tuh kayak langsung netesin air mata, tapi mama nggak bisa ngomong, nggak bisa ngucap apapun ke ayah gitu. Jadi kita ngelihat bener-bener ya udah terpaku dengan ayah yang tiduran. Terus ayah bilang, kaki ayah yang kanan patah, ayah bilang gitu kan. Ayah nggak bisa jalan, nanti kamu kalau mau ketemu ayah di rumah sakit Cipto ya gitu. Tapi ayah nggak ngomong nih, nggak ngomong secara lisan gitu. Tapi kita dengar suara itu. Terus tiba-tiba di situ kita kayak ngantuk banget, sengantuk-ngantuknya. Jadi kayak orang ngelindur jatuhnya, Bang. Jadi kayak orang lagi tidur tiba-tiba bangun. Ya kayak ngelindur gitulah. Kayak antara sadar dengan enggak lah. Iya. Di situ aku sama mama masuk lagi ke dalam, tidur lagi, dan besok paginya itu aku ingat banget, aku lagi libur sekolah. Kayaknya waktu itu kakak aku lagi sakit atau apa, jadi aku nggak ada nganterin buat berangkat sekolah kan. Terus mama nangis nih di depan. Jadi mama itu buka kayak amplop kertas gitu. Terus nggak tahu sama mama dilipet lagi, dimasukin ke dalam.
Terus mama jatuh gitu nyender. Terus aku keluar kan, kok mama nangis gitu. Mama kenapa? Aku berusaha buat nenangin mama gitu kan. Terus mama bilang, enggak nggak apa-apa gitu. Itu kata apa mah gitu kan, kata kakak aku nih pertama. Terus dibacalah sama kakak aku langsung astagfirullahaladzim gitu kan, lemes semua kan. Terus nenek aku keluar, kenapa sih kok pada nangis gitu? Dan aku di situ bingung gitu, kenapa ya kok mereka pada nangis nih gitu kan? Nggak tahu kenapa gitu. Terus mama di situ pingsan, nggak sadar. Datanglah tetangga pada datang karena rame kan di situ. Terus aku denger banget suara tetangga aku ngomong gini, udah tengokin aja cepet ke Cipto gitu kan, siapa tahu masih ada nyawanya gitu. Di situ aku bingung, siapa yang masih ada nyawanya gitu kan. Semua keluarga aku ada. Terus dalam hati aku, oh iya ayah gitu kan. Terus di situ aku inget banget digendong sama tante aku, ayo kita lihat ayah gitu di rumah sakit. Mama dengan kondisi lemas digendong sama tetangga aku. Terus mama tuh sepanjang jalan kayak masih nggak nyangka gitu kalau ayah tuh udah nggak ada gitu. Tapi di hati kecil aku, ayah tuh masih ada. Jadi bentar, surat yang Mbak Maya bilang yang dibuka sama ibunya, surat pemberitahuan dari Rumah Sakit Cipto kalau ayahnya sudah meninggal. Iya. Terus bos ayah juga datang. Di situ kita ke rumah sakit. Di mobil itu kan diantar sama tetangga ya. Aku lihat mama udah bener-bener kayak separuh jiwanya dia tuh hilang gitu kan. Lemas, nangis. Tapi aku nggak bisa netesin air mata gitu. Ayah masih ada gitu kan. Kenapa mama nangis? Jadi Mbak Maya ini masih berangkat kalau ayahnya masih ada. Iya. Sedangkan orang lain tuh udah nggak ini lagi ya, udah sedih sekali lah ya. Iya. Tapi Mbak Maya sendiri yang masih memiliki keyakinan kalau ayah masih hidup. Iya. Tapi aku coba nanya, coba afirmasi ke kakakku yang nomor 2 karena dia juga bisa. Karena dia juga indigo juga. Iya. Cuma dia orangnya nggak terbuka. Aku tanya, ayah tuh masih ada kan gitu. Terus dia bilang, iya ayah masih ada gitu. Kamu nggak boleh nangis gitu. Maya nggak boleh nangis ya, ayah masih ada. Terus mama kayak megangin tangan kita. Kita kuat ya, hidup tanpa ayah gitu. Terus aku bilang, ayah masih ada, ayah masih hidup gitu. Karena mama nggak mau ngejelasin, aku masih kecil ya. Nyampe lah di rumah sakit, aku masih digendong-gendong sama tante aku. Terus aku diajak ke ruangan kamar jenazah yang ada lemari, yang lemari es itu. Sebenarnya kan nggak boleh, karena aku udah nangis di situ. Aku baru bisa nangis karena aku ngeliat di situ banyak banget arwah yang minta tolong sama aku. Innalillahi. Jadi pas aku masuk ke ruangan, kan banyak ya kereta dorong gitu kan. Di situ aku ngeliat ada satu bapak-bapak, tapi kakinya busuk. Innalillahi. Aku kira itu ayah. Aku kaget. Aku ngeliat kan, itu ayah ya gitu. Bukan. Aku nanya ke abang aku yang kedua. Iya. Kakakku yang pertama bilang, nggak ada orang di sini gitu. Udah kamu jangan takut gitu kan. Kalau kamu takut tidur aja di pundak tantaku, disuruh. Aku minta turun di situ. Terus aku gandengin tangan suster yang nganterin ke ruangan itu. Nggak tahu itu kayak suster itu kayak seolah-olah mereka nuntun anaknya sendiri gitu. Jadi anak kecil kan tadinya nggak boleh masuk kan. Terus aku pegangin dia gitu dengan polosnya aku pegangin aja tangannya gitu. Aku jalan, aku kuat gitu. Aku jalan. Terus ada satu perawat laki-laki itu bilang ke mama, Bu, ini jenazah suami ibu gitu kan. Dibukalah kunci lemari jenazahnya. Kan ditarik gitu kan, keluar kan. So, kok ayah kayak gini gitu, ayah masih ada gitu. Aku ngeliat arwah ayah tuh di samping perawat yang laki-laki ini Berdiri. tapi gini. Sedangkan jenazahnya di dalam ruang itu ya, di dalam lemari itu ya. Ayah tuh gini. Terus aku bilang, ayah gitu, kok ayah kayak gini? Aku ngomong,
Di situ tuh semua pada kaget gitu kan, melihat ke aku. Dia mending keluar aja ya gitu, karena anak kecil nggak boleh ke sini gitu. Tapi aku lihat ayah di situ, terus aku lari. Ayah tuh aku peluk tapi nggak kena. Nggak kena. Terus aku bilang, Mama, aku sekarang ketemu ayah, tapi ayah nggak mau aku peluk gitu kan. Terus Mama langsung peluk aku, bawa keluar. Yang ngurus adik ayahku, ngurus jenazahnya, aku tunggu di luar. Aku masih bingung, masih celingak-celinguk karena ayah tuh ngikutin kita gitu. Ma itu ayah, ma itu ayah gitu. Tapi mama tuh berusaha udah diam gitu, nggak usah banyak ngomong gitu kan. Ayah udah nggak ada. Ada satu bangku plastik. Kita kan nunggu di bangku besi gitu kan, bangku rumah sakit gitu. Iya. Tapi ada satu bangku plastik itu ada di samping aku. Jadi aku duduk berjejer nih, keluarga aku semua. Terus tiba-tiba aku melihat ayah duduk. Tapi mama sama keluarga aku melihat bangku ini cuma gerak sendiri aja. Jadi pindah, ngegeser ke deket aku. Nah di situ aku senang banget gitu. Ma ini ayah gitu kan. Tapi aku nggak bisa pegang tangan ayah. Di situ aku dicuekin sama sekali, nggak didengerin sama mama. Gitu. Terus abang aku juga di situ cuma nangis, cuma bisa ngelusin kepala aku gitu. Terus aku dibawa pulang sama tantaku. Ya udah Maya pulang aja yuk gitu. Nggak mau, aku mau di sini gitu, mau ikut ayah. Iya nanti ayah nyusul. Ayah naik mobil ambulan gitu kan. Maya naik mobil pribadi aja sama tante ya gitu. Nggak mau, maunya bareng ayah kataku. Aku ikut, itu pertama kali aku naik ambulans. Jadi aku tadinya disuruh di depan sama tanteku, tapi aku bilang nggak mau, maunya di belakang sama ayah gitu. Kan dikerandain kan, Iya. terus ditutup kain hijau. Aku duduk persis di kepala ayah. Terus aku bilang, ayah, kenapa ayah kayak gini gitu kan? Aku padahal pengen banget ketemu ayah. Dengan jarak waktu itu yang lama gitu ketemu ayah kan. Terus aku merasa di situ ayah jawabin aku. Ayah bilang, ayah masih ada. Ayah bakal nemenin kamu gitu. Ayah bakal nemenin Maya. Sampai nanti Maya dewasa, ayah ada gitu. Kenapa kok mama sama keluarga aku pada nangisin ayah gitu? Emang ayah kenapa? Itu tuh aku bengong tapi aku Komunikasi secara batin. Iya, aku ngeliat persis ayah tuh pakai celana pendek. Karena kan memang ayah tuh dari dulu sukanya pakai celana lepis panjang tapi digunting sama ayah, jadi celananya pendek gitu kan. Tapi ayah nggak pakai baju. Terus ayah itu kan dulu punya tato di tangannya sebelah kiri. Terus ayah bilang, kalau ayah masih hidup, ingetin ayah untuk hapus ini. Mau ngapus tatonya? Ya. Aku nggak ngerti kan, aku cuma bengong. Tapi di situ aku yakin ayah tuh masih hidup. Dibawalah pulang ke rumah. Mobil itu udah, orang-orang tuh udah rame ya, udah. Karena memang udah rapi dari rumah sakit itu, udah rapi. Terus mama bilang, mama pengennya dimandiin ulang di rumah. Oh, di rumah karena jenazahnya takut, tadi. ya, takut gak bersih. Tapi kata adik ayah tuh bilang gini, udah nggak usah teh, nggak usah dibuka lagi, udah rapih gitu kan. Iya. Nanti takutnya malah kenapa-napa, takut ada yang patah bagian tubuhnya atau gimana gitu kan. Cuma mama bilang, kalau aku sih feelingnya ayah nggak ada hancur gitu, cuma kaki ayah patah. Boleh nggak diceritain Mbak, kronologisnya ayahnya ini meninggalnya kenapa? Jadi gini, ayah kan pergi ke kerjaannya ngirim barang ya. Jadi ayah itu kecelakaan. Kecelakaannya itu jadi mobil truknya terguling. Terus teman ayah itu meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Jadi begitu mobilnya gelinding, teman ayah tuh jadi loncat untuk menyelamatkan diri niatnya. Tapi malah kehantam jalanan. Oh, trotoar ya, Ya. jalan aspal ya. Kepalanya dia hancur di situ. Terus ayah
ke bawah sama mobilnya, ke gulung-gulung sampai ke bawah, jadi kayak jurang gitu modelnya. Di situ ayah katanya sih, kata polisi itu ayah kaki kejepit sama pintu mobil. Jadi ayah udah posisi keluar, tapi bagian kakinya yang kejepit. Di situ aku juga nggak tahu ya kronologi jelasnya kayak gimana, karena aku masih kecil gitu. Iya, berarti meninggal karena kecelakaan Iya, itu ya? karena kecelakaan. Terus nyampe di rumah, aku tuh udah kok kayak gini gitu. Kok aku cepet banget sih ditinggal ayah gitu. Tapi aku yakin dalam hati aku ayah masih hidup gitu kan. Ayah di ngaji ini ceritanya kan sama adiknya ayah. Karena adik ayah yang perempuan tuh sayang banget. Karena mereka itu hidup dari kecil memang di jalan gitu kan. Maksudnya dari kecil memang mereka udah pada kerja. Di situ mungkin sebagai seorang adik kehilangan kakak gitu kan. Di ngajiin lah ayah. Aku cuma ngelihat ayah pasti bangun gitu dalam hati aku. Aku ngeliat di situ. Posisi ayah tuh duduk ngeliatin anak-anaknya. Karena kakak aku itu posisinya ngajiin di deket telinga sebelah kiri. Jadi adiknya ayah di kanan, kakakku yang paling pertama. Kalau yang kedua, kakakku lebih ke mama. Jadi nenangin mamanya ya. Di situ di ngajiin, adiknya mama tuh dengar kayak ada suara gini. Gitu. Kayak gitu. Suara dari Ayah. jenazah. Iya. Di situ adik ayah bingung. Suara apa ya gitu kan. Coba diem dulu deh ngajinya gitu kan. Didengerin sama adiknya ayah. Ada lagi suaranya kayak gitu. Terus adik ayah bingung kan. Jangan-jangan suara dari jenazah kakaknya. Dia panggil lah nenek aku. Ma, ini di jenazah Herman ada suara gitu kan. Coba didengerin dulu, takutnya salah gitu. Terus di situ nenek manggil salah satu Pak Ustadz. Ke situlah. Terus nggak lama Pak Ustadznya datang ke jenazah ayah. Datanglah kakek aku dari Cianjur datang. Terus ngelihat gitu kan. Terus aku sama kakek aku langsung digendong. Maya harus kayak langkahin jenazah ayah 3 kali. Biar Maya tenang katanya. Kata Abah gitu. Iya. Jadi Maya nggak keingetan terus sama ayah gitu kan. Nggak mau gitu. Nggak mau, ayah masih ada gitu kan. Terus sama Pak Ustadznya dibilang gini, coba jangan dulu dilangkahin. Kita buka dulu aja kapasnya gitu kan. Dilepasin kapasnya. Nggak lama suara itu makin kencang lagi. Suara ayah itu. Suaranya ayah makin kencang. Terus ayah gerak gini. Ayah gerak. Semua orang yang ngajiin ayah itu pada kabur dong. Karena takut. Iya. Dan di situ dari usia aku kecil aku udah ngeliatin tuh kayak semacam ya rahasia Allah gitu ya. Yang waktunya belum sampai terus dihidupin lagi gitu. Jadi dari kecil aku udah lihat itu ayahku sendiri gitu kan. Aku nangis di situ. Aku cuma bisa peluk ayah. Aku peluk, badan ayah tuh hangat. Hangat lagi. Badan ayah hangat, tapi belum dibuka kain kapannya. Pocongannya belum dibukain. Di situ orang rame ngebukain. Terus aku ditarik sama abahku. Abahku cuma bilang gini, Maya pinter ya gitu. Maya bisa tahu ayahnya masih ada gitu kan. Terus aku ngeliatin muka abah. Maya nanti kalau udah gede harus bisa bahagiain ayah ya gitu. Itu aja dari abah. Walaupun ayah nggak pernah ngurus Maya dari kecil, tapi Maya harus sayang sama ayah gitu. Terus aku nangis di situ. Ayah bangun, didudukin, terus ayah nangis. Tapi ayah tuh tatapannya kayak orang stres, kayak orang kayak nggak ada sukmanya. Tatapannya kosong. Jadi
ayah tuh langsung lihat kiri kanan. Bingung gitu Iya, tapi dengan suaranya masih kayak gitu. Masih ngegeram kayak gitu. Terus dibukain lah tangannya kan udah diikat kan ya. Iya. Terus memang nggak tahu ada bekas kayak ikatan terlalu kencang atau gimana, di situ merah gitu. Ikatan itu merah. Terus aku lihat ke ayah, aku nggak bisa lihat muka ayah. Maksudnya? Aku natap ayah, Heeh. tapi aku nggak bisa jelas lihat muka ayah. Jadi silau aja lihat ayah. Oh, iya. Di situ rame, warga juga udah heboh ya karena ya mati suri gitu kan. Iya, fenomenal lah Iya. jatuhnya. Di situ ditutup lah pintu rumah karena biar nggak jadi omongan juga ke orang gitu kan. Kadang orang ngelihat nggak tahu asal usulnya, terus tiba-tiba membuat cerita mengarang-arang gitu kan. Di situ kita coba tanya ayah, terus mama langsung meluk ayah kan. Terus ayah kayak nggak kenal mama, ayah nggak kenal, kita semua nggak kenal. Jadi dipeluk ayah tuh kayak nggak mau gitu, tapi ayah nggak bisa gerak terlalu berlebihan gitu kan. Terus diliatin tatapannya kosong, tapi bibir ayah sama telinga ayah kuning. Masih kuning. Ya kayak orang sawan. Iya. Di situ aku cuma bisa ngelihat ayah tuh kayak seneng, tapi aku nggak bisa nanya ayah gitu. Itu masih digendongan kakek aku, digendong aku ngeliat. Ayah di situ sempat setelah mati suri itu ada 2 bulan atau 3 bulan baru bisa diajak komunikasi. Dan ayah itu nggak makan sama sekali selama 2 minggu. Selama 2 minggu setelah bangkit dari kematiannya ya, nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, Nggak, cuma minum air putih. cuma minum air putih. Iya. Tapi sudah bisa diajak komunikasi pada saat itu. Dari pas ayah bangun dari meninggalnya gitu kan, 2 minggu ayah tuh nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Sama sekali nggak bisa diajak ngomong. Dan mama itu naruh ayah di kamar khusus. Jadi takutnya ayah itu masih belum ada sukmanya atau apa ya, takut keisi sama Sosok gaib yang takut mencelakai kita karena Iya. ayah tiba-tiba suka kayak ngegeram sendiri gitu kan. Tapi aku nggak ngelihat ada apa-apa di ayah, aku tenang gitu ngeliat ayah. Bahkan kalau mama bilang kasih makan ayah gitu, jadi ayah aku kayak binatang gitu loh. Jadi kayak kasih makan ayah gitu. Aku sedih gitu. Kenapa sih ayah nggak keluar aja? Kenapa ayah harus kayak hewan gitu loh? Aku kasih makan, aku aja nggak bisa lihat tatapan ayah. Ayah mulai kenal sama aku, senyum gitu kan. Terus ayah tuh mau megang tangan aku tapi takut gitu. Ragu gitu ya? Iya. Aku pegang tangan ayah pun gini nggak mau gitu kan. Gitu terus selama 2 minggu. Terus kata nenekku gini, kasihan itu kalau nggak dikasih makan, kita taruh di kamar aja gitu kan. Takut lemes, tapi ayah nggak lemes sama sekali. Padahal cuma minum air putih. Iya, tapi anehnya ayah kan nggak ingat sama kita. Tapi ayah tahu sholat. Tahu dia sholat? Iya. Aku pernah nitip, kan diikat doang ya di slot gitu pintunya. Pakai kayak kain, jadi aku dorong dikit kan masih kelihatan. Iya. Aku lihat ayah sholat, tapi mulut ayah nggak kumat kamit, mungkin dalam hati. Dalam ayah hati. baca. Tapi ayah ingat itu. Pas aku bilang, mah ayah sholat mah gitu. Tapi ayah sholat nggak pakai kain, nggak pakai sajadah, cuma berdiri dengan gerakan sholat. Dengan gerakan sholat. Iya. Terus aku perhatiin, mah buka aja gitu, kasihan ayah, nanti aja gitu kan. Sampai orang-orang tuh kayak ngelihat pertunjukan gitu lah di rumah aku, gimana gitu. Aku tuh kesel gitu, mah suruh pulang deh mendingan daripada ngeliatin ayah kayak gini. Emang ayah apa gitu kan. Terus mama bilang udah mendingan gitu kan, nanti tapi belum bisa keluar karena orang-orang itu nengokin bukan cuma nengokin aja, mereka kepo gitu. Mereka pengen tahu perjalanan spiritual ayah tuh gimana pada saat ayah meninggal gitu kan. Ya nanti belum bisa diajak komunikasi gitu. Setelah lewat 2 minggu baru kita bukain pintunya, ayah tuh
nggak galak, nggak ngegeram lagi, nggak. Udah mulai adaptasi Iya. dan kembali normal lah Mbak ya. Udah mulai adaptasi. Terus ayah keluar, ayah cuma minta tolong cari orang yang bisa hapus tato ayah gitu. Ingat dia ya? Ya, terus aku dalam hati aku, ini kan permintaan ayah waktu ayah di mobil. Di ambulan? Iya. Aku ngeliat ayah tuh nangis gitu. Terus pada zaman itu kan belum ada laser. Iya, belum ada laser gitu. benar. Terus ayah ngambil setrikaan, dicolok sama ayah, Ditempelin ya, biar luka kan? Iya. Terus di situ kan berdarah ya, ayah. Terus mama udah kesel. Baru juga mendingan gitu loh. Udah kayak gini lagi gitu. Terus ayah tuh nggak mau diajak ke rumah sakit, jadi kita manggil dokter klinik gitu. Iya. Ayah diperban, terus memang tatonya ngelotok semua. Tato zaman dulu kan mungkin nggak semua 100% masuk tintanya. Iya. Dan itu kecil juga. Di situ tangan ayah udah memar gitu. Terus ayah bilang gini, Maya, Indra, sama Ricky, kalau udah gede itu, kalau kamu diapain sama orang, gak usah dibalas gitu. Terus aku kaget, terus kakakku yang pertama nangis, terus yang kedua dia nahan nangis, tapi dia mau nanya dalam hati tuh nggak bisa gitu. Terus aku yang nanya, kenapa ya? Iya, karena kita itu setelah meninggal kita hidup lagi, dan itu pertanggungjawabannya besar gitu. Sebentar, berarti dari perjalanan spiritual yang sudah dialami oleh ayahnya Mbak Maya, berarti beliau menemukan sesuatu, something ya? Iya. Mungkin bisa diceritain nggak apa yang dialami oleh ayahanda ketika mati suri, perjalanan yang beliau rasakan? Jadi ayah ditanya sama mama, gimana kok ayah bisa bangun lagi gitu kan, kok ayah bisa hidup lagi gitu. Tapi ini dengan kita komunikasi secara rapat gitu, jadi orang tetangga pun nggak dengar, kita ya? tutup semua kan. Terus ada nenek juga, ada abahku juga di situ. Terus abah cuma senyum doang gitu. Nggak apa-apa, ini mungkin hidup keduanya dia untuk memperbaiki kehidupannya gitu kan. Karena abah dari kecil udah ngurus ayah, udah diwanti-wanti, tapi tetap ayah milih jalannya sendiri. Ya udah gitu, ini udah ada jawaban dari Allah langsung gitu kan. Terus ayah bilang, nangis tuh dia, nangis. Terus sujud di kaki mama, dia bilang, aku minta maaf katanya, kalau sama ini tuh masih belum bisa ngurus keluarga gitu. Terus mama angkat, udah ngapain sih kayak gini gitu kan, udah dimaafin, udah nggak ada apa-apa gitu. Terus gantian lah kita yang sujud ke kaki ayah gitu. Terus ayah cerita, ayah waktu ngalamin kecelakaan, ayah tuh dituntun sama 2 orang laki-laki, tapi ayah nggak bisa lihat mukanya. Jadi kayak aku menatap ayah pas ayah sadar gitu. Ayah nggak bisa lihat dia siapa gitu. Dia megangin telapak tangan ayah kiri kanan, terus ayah dibawa, tapi ayah dengar ada suara, kamu harus ikut kami gitu. Tapi ayah nggak bisa jawab jawaban itu dengan mulut ayah gitu. Tapi ada kayak sosok mirip banget sama ayah, itu ada 2, di kanan sama di kiri ayah katanya. Jadi di belakangnya si orang tinggi besar itu yang ayah lihat, di belakangnya ayah tuh sempet nengok, loh kok sama gitu, kok sama kayak gua mukanya, kata ada ayah. 2 orang iya. ya? Dialah yang jawab. Dia yang jawab, si sosok yang kiri kanan ini yang menjawab, yang menyerupai ayah. Terus ayah dibawa ke tempat, di situ kayak ada sebuah lorong kayak benteng gitu, gelap banget, dan satunya lagi tuh terang banget. Terus ayah disuruh pilih, kalau kamu mau ketemu sama almarhum ibu kamu harus pilih, kamu mau pilih jalur yang gelap atau yang terang gitu. Tapi nggak ngucap ya gitu kan. Ayah dengar ada suara itu. Terus dari yang sisi kiri ayah tuh jawab, saya maunya lewat yang gelap. Di sebelah kanan ayah jawab lagi, nggak usah, kita jalan yang terang aja, supaya cepat, supaya kita nemuin orang tua kita gitu. Tapi ayah nggak bisa menentukan pilihan. Jalanlah ayah ke lorong yang gelap. Masuk,
ayah tuh kayak didorong mental, jadi nggak sempat masuk ke dalam lorong itu. Jadi lorong itu seolah-olah kayak ada kaca. Ayah masuk, ayah mental Nabrak gitu. maksudnya? Iya, ayah nggak bisa, terus ayah masuk ke lorong yang terang. Baru masuk beberapa langkah, ayah ngelihat ada sosok almarhumah ibunya ayah. Jadi kayak sana gitu. Ayah tuh disuruh ke sana. Oh, disuruh pergi? Iya. Terus ayah bilang dalam hati ayah, Bu, ini anak ibu gitu. Pengen ketemu ibu, karena ayah juga dari kecil nggak pernah dirawat sama. Oh. Ayah nggak pernah dirawat sama ibu. Ayah pengen ketemu ibu. Ibu, aku mau peluk sosok seorang ibu gitu. Jadi kita break sebentar dulu ya, biar Mbak Mayanya agak tenang dikit, karena cerita ini memang sangat emosional sekali ya. Jadi kita biarin Mbak Mayanya minum dulu, biar tenang dulu, nanti kita lanjut lagi. Allah, ibu kenapa? Ibu kenapa nangis? Jerry ya? Iya, Iya, ibunya lagi sedih. aku tadi aku lihat ibu dari sana. Iya. Ibu kenapa nangis? Ibunya lagi cerita, jadi ceritanya ibunya itu kebawa emosi, jadi ibunya nangis. Iya, ibu kan orangnya itu gampang nangis. Iya, berarti yang di belakang aku tadi Jerry ya? Iya. Terus datanglah salah satu anak juga, ini yang keempat. Itu waktu aku penelusuran. Oh, yang si Jerry? Iya, itu penelusuran yang tadi komunikasi. Iya. Dia ada di rumah sakit Arya Medika Tangerang. Jadi dia itu pada saat kita lagi syuting, dia ngumpet nih, ngintip-ngintip dari pintu arah ruang operasi. Dia ngintip, terus aku biarin aja, biar dia datang sendiri gitu ke aku kan. Karena aku ngelihat dia ngeliat aku, dia tahu nih, oh ini orang bisa lihat gua gitu kan. Di situ aku lagi komunikasi sama salah satu makhluk, tiba-tiba dia langsung, makhluk itu keluar, dia masuk.